Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi di pertemuan yang kedua ini mengenai hakikat dan fungsi bahasa. Nah, jadi saya juga harus menjelaskan secara lisan agar materi bisa tersampaikan kepada kalian seperti itu ya, karena lebih paham bila dijelaskan menggunakan secara lisan daripada kita hanya membaca gitu ya, apalagi mungkin banyak yang tidak ada yang membaca kecuali ada tugas seperti itu ya. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai slide kita. Jadi di e-learning sudah saya bagikan ya. Anda boleh buka lalu kemudian sambil mendengarkan penjelasan saya ini mengenai hakikat dan fungsi bahasa. Nah, jadi di slide yang pertama itu, yang kedua ya, yang pertama itu adalah judul, yang kedua itu ada menjelaskan bahasa, lalu kemudian tanda tanya ya, artinya itu adalah bahasa itu apa, seperti itu ya. Jadi ini kita masih dalam artian bahasa secara umum ya. Jadi masih dalam artian bahasa secara umum. Nah, jadi bahasa itu ada sarana, sebagai sarana, lalu kemudian bentuk dasar ujaran ya. Jadi di dalam sarana ini ada makhluk sosial dan eksistensinya diakui. Nah, jadi bahasa itu dimiliki oleh makhluk sosial dan kemudian eksistensinya itu adalah keberadaannya itu diakui seperti itu ya. Lalu kemudian bentuk dasar ujaran beda dengan makhluk lain. Nah, tentunya misalkan seperti burung beo ya, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan juga. Dia bisa berbahasa. Dia bisa kita ajarkan bahasa, tetapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi dia sifatnya itu hanya sebagai sebagai meniru apa yang kita ajarkan, tapi dia tidak bisa kita ajak untuk berkomunikasi ya, seperti itu. Nah, kemudian menurut si Keraf ini adalah ahli bahasa ya. Jadi menurut Keraf, bahasa itu adalah merupakan bunyi ya, yang artiannya adalah getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Jadi setiap ada bunyi lalu kemudian merangsang alat pendengaran kita, itu menurut si Keraf adalah bahasa ya. Lalu kemudian Keraf juga menyatakan bahasa itu adalah makna. Nah, jadi setiap bahasa itu harus memiliki arti. Itu artinya ya, isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi itu. Jadi sudah ada bunyi tadi yang pertama, sudah ada respon, sudah ada yang merangsang alat pendengaran kita, kemudian ada makna yang dikeluarkan oleh si bunyi tadi, sehingga menyebabkan terjadinya reaksi. Jadi dengan kita mendengarkan bunyi terdengar oleh kuping kita, kemudian ada artinya, maka secara otomatis kita akan mengeluarkan reaksi, bisa dalam bentuk lisan ya, atau tulisan seperti itu. Nah, kemudian di slide selanjutnya, bahasa itu semua ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, diingat, yang namanya bahasa adalah semua ujaran atau semua bunyi yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Seperti yang saya katakan tadi, kalau burung beo tadi itu dia bukan berbahasa, dia hanya mengeluarkan bunyi saja ya, dia bukan berbahasa ya. Kemudian di slide selanjutnya itu ada sifat-sifat bahasa. Yang pertama ada sistematik, ada manasuka, ada manusiawi, ujar, dan komunikatif. Ya, sistematik itu adalah dia tersusun.
menurut dengan pola kaidah yang harus ditaati ya. Jadi misalkan ibu pergi ke pasar. Nah, itu ibu pergi ke pasar. Ibu itu adalah subjek, pergi adalah predikat, dan ke pasar adalah keterangan tempat. Jadi dia bersistem, bersusun, ada pola subjek predikat ataupun keterangan, atau subjek predikat atau subjek predikat objek keterangan ya. Lalu kemudian manasuka. Nah, unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa sadar. Jadi maksud dari manasuka ini adalah bahasa itu bersifat dinamis ya. Jadi dia bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa aja seperti misalkan ini tahun 2020. Nah, kata anjay yang menjadi viral kemarin itu bisa saja di tahun 2021 berubah lagi, entahlah apalah lagi nanti namanya, tapi artinya tetap sama seperti itu. Itu maksud dari manasuka. Jadi dia dinamis, tidak ada tidak ada ketentuan bahwasanya bahasa itu sampai kapanpun harus tetap itu, seperti itu ya. Nah, kemudian ujar ya. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi. Ujar itu adalah apa yang kita keluarkan dari mulut kita, ujaran ya kan. Nah, kemudian manusiawi. Nah, bahasa berfungsi jika manusia yang memanfaatkan ya. Jadi bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Kemudian itu komunikatif ya. Jadi artinya adalah alat komunikasi atau alat perhubungan antara anggota masyarakat ya. Jadi tentu bahasa itu sebagai alat komunikasi kita agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima atau bisa kita proses ya, bisa kita proses sehingga kita bisa merespon apa yang disampaikan oleh si pembicara. Lalu kemudian fungsi bahasa itu ada menurut Santoso, ada informatif, ekspresi diri, lalu kemudian adaptasi dan integrasi, dan kemudian ada kontrol sosial. Nah, di dalam fungsi bahasa menurut Santoso ini tuh hampir sama dengan yang menurut para ahli yang lain, tetapi hanya saja bahasanya itu berbeda seperti itu. Nah, kalau menurut Santoso informatif ya, itu artinya menyampaikan informasi atau timbal balik antar anggota keluarga ataupun anggota masyarakat. Itulah sama seperti yang komunikatif tadi. Dia berfungsi untuk kita bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kita agar bisa menyampaikan informasi kepada lawan bicara kita. Nah, kemudian ekspresi diri. Nah, jadi bahasa itu juga bisa sebagai kita menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, lalu kemudian emosi dan lain sebagainya. Jadi misalkan sekarang nih kita lagi sedih seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengungkapkan kesedihan kita itu dengan bahasa. Bisa saja kita menulis puisi, lalu kemudian kita bisa curhat dengan teman dan lain sebagainya. Itulah maksud dari ekspresi diri. Kita bisa mengekspresikan diri kita melalui bahasa. Apa yang kita rasakan bisa kita ekspresikan melalui bahasa ya. Nah, kemudian yang ketiga, adaptasi dan integrasi. Nah, itu bahasa itu bisa menyesuaikan dan membaurkan diri dengan masyarakat. Jadi contoh misalkan si A itu baru pindah ke daerah baru gitu misalkan. Nah, jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat di sekitar daerah yang baru itu? Maka kita harus bisa membuat bahasa kita itu beradaptasi dan integrasi. Nah, tentunya dengan berbahasa yang sopan dengan masyarakat sekitar. Nah, seperti itu. Itu maksudnya adalah adaptasi dan integrasi. Jadi dia bisa menyesuaikan dan membaurkan diri dengan masyarakat. Ya, kebalikannya itulah. Makanya ada pepatah mulutmu harimaumu gitu. Jadi jika kita mau merusak diri kita dengan bahasa saja bisa gitu. Itulah artinya ya. Nah, kemudian kontrol sosial. Nah, ini artinya bahasa juga bisa mengkontrol kita dalam ruang lingkup sosial. Jadi kalau misalkan kita bahasa kita bagus, dalam artian sopan, santun, kita bisa menyesuaikan bahasa kita, misalkan lawan bicara kita dengan yang lebih tua, kita bisa membedakannya dengan
bagaimana kita berbicara dengan teman. Nah, seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain terhadap kita. Jadi, oh, si A itu berbahasanya tuh sopan, dia santun dengan orang tua, dia tidak menyamakan dengan berbahasa dengan temannya seperti dengan orang tua. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan atau kita bisa mengontrol bahasa kita sendiri di dalam ruang lingkup sosial ya. Nah, kemudian juga ada fungsi bahasa menurut Halliday. Jadi ada instrumental, regulatoris, instruksional, personal ya. Jadi heuristik, imajinatif, representasional. Jadi itu hampir sama juga dengan fungsi yang diungkapkan si Santoso tadi. Jadi hampir sama, hanya saja bahasanya berbeda. Anda bisa nanti mencari lagi referensi yang lain terkait dengan fungsi bahasa menurut si Halliday ini ya. Nah, lalu kemudian fungsi khusus bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesuai kepentingan bangsa Indonesia. Nah, jadi ini sudah masuk ke fungsi khusus bahasa Indonesia. Jadi tadi masih fungsi secara umum terhadap bahasa. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia, pokoknya bahasa itu fungsinya seperti itu gitu ya. Jadi masih secara umum. Nah, jadi fungsi bahasa sebagai bahasa nasional itu ada lambang kebanggaan nasional, lambang identitas, kemudian alat penghubung antar budaya, lalu kemudian ada pemersatu berbagai masyarakat. Jadi hampir sama sebenarnya dengan fungsi bahasa secara umum. Ya, cuman ini lebih ke khusus ke bahasa Indonesia, jadi dikaitkan dengan negara ya. Nah, kemudian fungsi khusus bahasa Indonesia juga bisa ada yang dikatakan sebagai bahasa negara. Jadi tadi sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Jadi fungsi bahasa itu ada dua. Fungsi bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Nah, ingat kalau bahasa nasional itu adalah masih ruang lingkup Indonesia. Lalu kemudian bahasa negara itu sudah ruang lingkup dunia ya. Jadi makanya fungsinya itu lebih terkhusus ke dunia, ke negara ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, jadi itu sudah saya jelaskan sedikit mengenai slide kita hari ini. Jadi saya harapkan setelah mendengarkan penjelasan saya ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Lalu kemudian mana yang bagian-bagian yang kurang dipahami, Anda bisa tanya kepada saya ataupun bisa mencari referensi yang lain sehingga indikator dari materi kita hari ini tercapai kepada kalian. Jadi sampai sini penjelasan saya untuk materi yang pertemuan kedua. Nanti minggu depan insya Allah saya akan memberikan video untuk penjelasan materi yang ketiga ya. Nah, jadi saya harapkan nanti kita ada kuis. Jadi setiap 3 pertemuan lalu kemudian nanti kita ada kuis. Nanti akan saya bagikan lagi di e-learning. Jadi kita aktif di e-learning sesuai dengan instruksi dari universitas ya. Nah, oke. Sampai jumpa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan perkuliahan tatap muka seperti biasanya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.